Halo teman-teman, pada video kali ini saya Vidya Patratunanda akan membahas secara singkat tentang konsep dasar manajemen. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ada organisasi yang kelihatannya rapi, produktif, bahkan solid, tapi ada juga yang kelihatannya berantakan, padahal sebenarnya sama? Jawabannya seringkali bukan soal uang atau fasilitas, tetapi tentang manajemen dan kepemimpinan itu sendiri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen pada dasarnya adalah proses mengelola sumber daya agar tujuan organisasi tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Di dalamnya ada 4 fungsi utama yang saling berkaitan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu berfungsi sebagai penentu tujuan dan cara mencapainya. Dan yang kedua, pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini, dia itu berfungsi untuk membagi tugas dan menyusun struktur kerjanya. Lalu yang ketiga, pengarahan. Di sini pengarahan itu untuk memimpin, memotivasi, dan membimbing anggotanya. Dan yang keempat, pengendalian. Pengendalian ini memastikan semua berjalan sesuai rencana. Setelah memahami 4 fungsi utama manajemen tadi, pasti muncul pertanyaan, siapa yang akan menjalankan fungsi organisasi tersebut? Tentu jawabannya adalah manajer. Dalam organisasi ada 3 tingkatan manajer. Yang pertama, manajer puncak, yaitu fokus pada visi dan strategi besar. Dan yang kedua, manajer menengah, berperan untuk jembatan strategi ke pelaksanaan. Dan yang ketiga, manajemen bawah. Apa tugasnya? Yaitu untuk mengawasi kegiatan operasional harian. Menariknya, setiap tingkat manajer membutuhkan keterampilan yang berbeda, mulai dari keterampilan teknis, keterampilan berhubungan dengan manusia, sampai dengan keterampilan konseptual. Tetapi hal-hal tersebut belum tentu sepenuhnya menjamin keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya, mari kita bahas tentang kepemimpinan sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Disinilah kepemimpinan memegang peran yang sangat menentukan. Seorang manajer tidak hanya dituntut untuk mampu mengatur dan mengendalikan, tetapi juga harus mampu memengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan menjadi faktor penentu apakah fungsi manajemen dapat berjalan secara efektif atau tidak. Tanpa pemimpin yang baik, perencanaan bisa gagal, pengorganisasian menjadi lemah, pengarahan tidak berjalan secara optimal, dan pengendalian sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemimpin yang baik bukan hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga memberi teladan, membangun kepercayaan, mendorong partisipasi, dan memberdayakan bawahannya dengan baik. Kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan motivasi, kinerja, dan susunan kerja dalam organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi manajemen. Namun, kepemimpinan saja belum cukup. Diperlukan beberapa kunci efektivitas manajemen agar seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dapat berjalan optimal. Dari berbagai pembahasan tadi, ada 3 hal penting yang saling berkaitan. Yang pertama, keahlian manajer, yaitu untuk meliputi teknis, interpersonal, dan konseptual.
Yang kedua, pembagian tugas yang jelas dan adil. Ini dilakukan agar manajemen tidak tumpang tindih. Yang ketiga, pendelegasian wewenang. Untuk apa? Supaya organisasi lebih cepat, fleksibel, dan anggota berkembang. Jika ketiganya berjalan seimbang, organisasi akan lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Jadi bisa disimpulkan, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana manajemen dijalankan dan bagaimana kepemimpinan diterapkan. Bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal manusia di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, kalau kita berada di posisi pemimpin, mana ya yang akan kita dahulukan? Mengatur sistem atau membangun manusianya? Karena sejatinya, organisasi yang kuat bukan hanya yang rapi secara struktur, tapi juga solid secara hubungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir.